Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Wawan Gunawan, guru SMA Negeri 1 Sarangpanjang. Bagaimana kabar siswa kelas 12 hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang nilai-nilai moral dalam karya fiksi. Setelah saya menyampaikan video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat memetik nilai-nilai moral yang terkandung dalam buku kumpulan cerpen atau puisi dengan kritis, cermat, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kalian diharapkan memiliki pemahaman tentang nilai-nilai yang bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hakikat dari karya fiksi, sebelum kita membahas tentang nilai yang terkandung dalam buku fiksi dan non-fiksi, kita bahas terlebih dahulu hakikat buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berupa prosa naratif yang bersifat imajinatif tetapi biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia. Karya fiksi biasanya berupa novel maupun cerpen. Karya fiksi juga menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan lingkungan, dengan dirinya sendiri, dan dengan Tuhannya. Fiksi merupakan hasil dialog, kontemplasi, dan reaksi pengarang terhadap lingkungan dan kehidupan. Walaupun berupa hasil kerja imajinasi, hayalan, tidak benar jika fiksi dianggap sebagai hasil kerja lamunan belaka, melainkan penghayatan dan perenungan secara intens, perenungan terhadap hakikat hidup dan kehidupan, perenungan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Selanjutnya, jenis karya fiksi. Jenis karya fiksi dikelompokkan menjadi beberapa macam. Karya fiksi yang mendasarkan pada fakta disebut sebagai fiksi historis, jika yang menjadi dasar penulisan adalah fakta sejarah. Misalnya, Hitam dari Khurasan, Tentara Islam di Tanah Galia, karya Darji Jaidan. Novel historis terkait oleh fakta-fakta yang dikumpulkan melalui penelitian berbagai sumber. Namun ia pun tetap memberikan ruang gerak untuk fiksionalitas. Misalnya dengan menerbitkan pikiran dan perasaan tokoh lewat percakapan. Misalnya novel Surapati dan Robert Anak Surapati, karya Abdul Muiz. Juga berangkat dari fakta sejarah. Jika yang menjadi dasar penulisan adalah fakta biografis, disebut fiksi biografis. Karya-karya biografis orang terkenal seperti Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya Cindy Adam, Kuantar Kau ke Gedung, karya Ramadan KH, Tahta untuk Rakyat, karya Muhtar Lubis, dan Sang Pencerah, karya Akmal Nasyeri Basra. Dan tentu ada karya-karya yang lainnya. Yang ketiga, nilai moral dalam karya fiksi. Karya sastra selain sebagai media komunikasi, juga dipandang sebagai suatu sarana untuk mengajarkan sesuatu kepada pembaca. Telaah moral fisiologis yang dikembangkan Plato dalam Sujiono dinyatakan bahwa fungsi sastra adalah mengajarkan moralitas, baik yang diorientasikan kepada ajaran religi maupun falsafah. Sehubungan dengan nilai-nilai dalam karya sastra, Shipley mengemukakan nilai-nilai dalam sastra meliputi 5 macam. Yang pertama adalah nilai hedonik. Nilai hedonik ini adalah nilai yang memberi kesenangan secara langsung.
Yang kedua, nilai artistik, yaitu nilai yang memanifestasikan keterampilan seseorang. Yang ketiga, nilai kultural, yaitu nilai yang mengandung hubungan yang mendalam dengan masyarakat. Yang keempat, nilai etis, moral, religius, jika di dalamnya terkandung ajaran moral, etika, dan agama. Yang kelima, nilai praktis, jika dalam karya sastra itu terkandung nilai atau hal-hal yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian moral dalam karya sastra tidak berbeda dengan pengertian moral secara umum, yaitu menyangkut nilai baik buruk yang diterima secara umum dan berpangkal pada nilai-nilai kemanusiaan. Moral dalam karya sastra biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang dapat diambil atau ditafsirkan lewat cerita yang bersangkutan dengan pembaca. Moral dalam karya sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup pengarang yang bersangkutan, pandangan tentang nilai-nilai kebenaran, dan itulah yang ingin disampaikan oleh pengarang. Menurut Burhan Nuriantoro, jenis moral dalam karya sastra dikelompokkan menjadi 4 aspek, yaitu moral dalam aspek kehidupan antara manusia dan Tuhan. Yang kedua, moral dalam aspek kehidupan antara manusia dengan manusia. Yang ketiga, moral dalam aspek kehidupan antara manusia dengan nuraninya. Dan yang keempat, moral dalam aspek kehidupan antara manusia dengan alam. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.